produksi. Mineral ini bisa mampu memenuhi kebutuhan singkong selama 10 tahun ke depan. Upaya ini merupakan alternatif yang lebih baik, di mana hasil keempat ini berarti singkong lebih banyak. Masa yang dihadapi adalah singkong sekarang semakin sulit dapat di dalam perkotaan atau perusahaan kita harus impor atau mendapatkan singkong untuk diolah menjadi tape, dan itu harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk transportasinya. Untuk masalah ringkasan masalahnya akan dijelaskan oleh Mas Anam. Monggo. Baik, saya akan meneruskan dari Mas Rois. Untuk dokumentasi ini bisa dilihat dari foto singkong tape. Isi pemicu masalah, ada beberapa nama tape tidak bisa jadi sebagaimana yang diharapkan. 1. Bahan kurang bagus meskipun hanya untuk difermentasikan menjadi tape, tetapi bahan dasar singkong haruslah bagus. Kalau orang Jawa, singkong yang meduk atau lunak dan tidak keras. 2. Pemotongan singkong juga perlu mendapat perhatian. Usahakan potongan jangan terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga memudahkan pada setiap pembagian ragi. 3. Pencucian. Sebelum dikukus, singkong harus dicuci bersih agar zat-zat yang mengganggu jalan fermentasi hilang. Hierarki masalah ini bisa dilihat. Elemen problem pemilik tape SW memaksimalkan kualitas produk dan kemasan tanpa ada kerusakan produk. Stakeholder, problem owner pemilik tape SW, problem user pegawai, customer konsumen, problem analisis Bayu Setio Adi, Khairul Anam, Rois Mahmud, Yulfikar, Raffi Wijaya, Muhammad Wahyu. Untuk inflow diagram, ubi dikupas, dicuci, direndam 1-2 jam, dikukus, diberi ragi, dimasukkan keranjang lalu tutup, diperam 3 hari 3 malam tape singkong. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan Mas Bayu Setiadi. Saya akan meneruskan dari Mas Anam untuk model matematis UMKM dirumuskan sebagai berikut. Total biaya pegawai, banyak pegawai kali pegawai, dan bentuk penjualan, jumlah terjual per kilo atau per unit kali harga jual RP per unit. Untuk jumlah bahan per kilo, kebutuhan bahan per kilo atau per unit kali demand unit. Dan untuk total biaya bahan RP, jumlah bahan per kilo kali harga bahan per RP. Maksimasi keuntungan RP, penjualan kurangi tenaga biaya bahan, kurangi tenaga biaya pegawai. Untuk data-data, banyak pegawai 14, gaji per hari 50.000, untuk total biaya pegawai 700.000. Untuk bahan baku, untuk per ubi kayu pilihan, jumlah untuk 30 per ubi harga 450.000, dan ragi tape untuk 70 gram jumlah 6 harga 324.000. Untuk kompor jumlah 2 harga 200.000,
Dan untuk pisau dan baskom jumlah 8 harga 336.000. Untuk panci jumlah 2 harga 160.000. Untuk total 1.470.000. Harga tape yang sudah matang, harga tape setengah matang, harga tape yang sudah matang 15.000. Untuk harga tape setengah matang 10.000. Dan harga tape matang per keranjang isi 10 besek harga 1.050.000. Dan untuk harga tape setengah matang per 7 keranjang isi 10 besek harga 700.000. Kebutuhan per hari, harga jual kurangi harga produksi 1.750.000 kurangi 1.470.000 sama dengan 280.000 per hari. Dan untuk validasi, tape singkong yang dihasilkan mempunyai rasa sedikit manis, agak asam sampai manis sedikit asam. Aroma tape agak tajam aromanya. Kadar air 69,30%. Untuk pH 3,0 dengan kadar glukosa 3,43%. Secara umum karakteristik lembar kerja berbasis saintifik, mengamati, menanya, mencoba eksperimen, mengasosiasi dan mengkomunikasikan hasil uji layakan format lembar kerja pembuatan tape singkong sebagai macam rasa buah-buahan berbasis saintifik yang dibuat layak digunakan sebagai penuntut umum dalam pembelajaran kimia dengan presentasi sekitar hasil validasi. Dan untuk solusi yang diberikan agar tidak mudah busuk perlu diketahui para ibu rumah tangga, sebab jika tidak mengetahui cara penyimpanan maka tape singkong tidak akan bertahan lama dan lebih cepat busuk. Singkong adalah salah satu bahan makanan yang dapat dibuat menjadi berbagai olahan, mulai dari singkong goreng, rebus hingga tape singkong. Tape singkong sendiri bisa dinikmati secara langsung ataupun dengan dicampur dengan es. Tape singkong ini bisa dibuat dengan proses fermentasi. Proses fermentasi yaitu reaksi oksidasi senyawa organik dengan padi. Dari hasil fermentasi tersebut menghasilkan rasa tape yang manis dan juga asam. Meskipun begitu, ada perlu tahu sebenarnya bagaimana cara menyimpan tape singkong agar awet, bertahan lama. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah yang bisa Anda lakukan. Cara pertama, menyimpan tape singkong yang bisa dilakukan adalah dengan menyimpan di dalam kulkas. Ya, untuk menyimpannya di kulkas akan membuat tape lebih awet dan tidak mudah busuk. Itu dikarenakan suhu dingin yang akan membuat tape tetap dalam kondisi awet dan tidak bau. Nah, dengan berikut tape singkong akan awet. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kirim. Dari kelompok kami, apabila ada kekurangan atau salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kirim YouTube wes. Posisi. Wes.